Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Cut Nyak di Medan, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul Hukum Perdata. Hukum perdata mengatur tentang hubungan hukum antara subjek hukum yang sederajat dan yang kedudukannya sama. Undang-undang ini mengatur hal-hal perdata seperti kontrak, kewajiban, harta benda, dan keluarga. Sumber utama hukum perdata adalah undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan ketentuan hukum lainnya tentang masalah perdata. Selain itu, jurisprudensi juga merupakan sumber hukum perdata. Subjek hukum perdata terdiri dari perseorangan, orang, dan badan hukum. Misalnya perusahaan, cabang, gabungan, yayasan, dan perkumpulan. Masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan perdata. Pokok-pokok hukum perdata meliputi benda-benda yang bergerak dan hak-hak yang timbul karena hubungan perdata, seperti hak atas barang, hak atas nama, dan hak atas kekayaan intelektual. Hukum perdata juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, itikat baik, status setara, dan tanggung jawab perdata atas kerugian. Hukum perdata mencangkup beberapa bidang seperti hukum kontrak, hukum properti, hukum perusahaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum kekayaan intelektual, dan hukum asuransi. Latar belakang hukum perdata. Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan perseorangan dan badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum perdata yaitu untuk melindungi kepentingan individu dalam bermasyarakat seperti hak milik, kebebasan berkontrak, dan perlindungan dari kerugian akibat perbuatan salah. Hukum perdata juga diciptakan untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat yang semakin kompleks seperti aturan jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Hukum perdata memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir konflik dan perselisihan dalam hubungan antar badan hukum. Perbuatan hukum perdata harus selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Hukum perdata juga menjadi bagian dari upaya integrasi hukum nasional karena beberapa sistem hukum seperti hukum adat dan hukum agama telah ditetapkan di Indonesia. Pembahasan hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan perdata antara subjek hukum, perseorangan atau naturalized person, dan badan hukum, rights person. Beberapa topik penting dalam hukum perdata diuraikan di bawah ini, yaitu topik hukum perorangan atau naturalized person. Hukum personal atau perorangan adalah hukum yang mengatur status, kedudukan, dan kapasitas hukum dari perorangan sebagai subjek hukum dalam hubungan perdata. Badan hukum perseorangan adalah badan hukum yang mempunyai kapasitas hukum. Subjek hukum terdiri atas dewasa, yaitu 21 tahun atau sudah menikah, orang yang belum dewasa atau anak-anak. Kapasitas hukum juga mempunyai kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum. Keterampilan hukum juga meliputi kemampuan bertindak atau handling befusit, atau kemampuan melakukan perbuatan hukum, rights bewidgets. Badan hukum, rights person. Badan hukum perdata adalah badan hukum yang telah mengakui hak dan kewajiban penunjang sebagai manusia atau naturalized person. Badan hukum perdata adalah badan hukum yang diciptakan oleh undang-undang, oleh karena itu keberadaannya diakui oleh undang-undang.
Persyaratan Badan Hukum Perdata untuk dapat diakui sebagai badan hukum perdata, masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya. B. Ia mempunyai kepentingan yang terpisah dari anggotanya. C. Anda memiliki tujuan tertentu. D. Organisasinya bagus. Badan hukum perdata juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu badan hukum perdata yang diperoleh khusus atau dengan akta pendirian, yaitu perseroan terbatas atau PT, perkumpulan, dan yayasan. Badan hukum perdata yang berdiri sendiri tanpa akta pendirian, yaitu perkumpulan perdata, perseroan, dan perseroan terbatas atau CV. Hak dan kewajiban badan hukum menurut hukum perdata mempunyai hak antara lain: A. Yang terpisah dari milik pribadi anggotanya. B. Seseorang bisa mengeluh dan mengeluh. C. Dapat melakukan tindakan hukum seperti menandatangani kontrak, memiliki properti, dan lain-lain. D. Pajak harus dibayar untuk kegiatan usaha. E. Harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum perjanjian. Perjanjian dalam hukum perdata adalah suatu peristiwa di mana dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian ini menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya. Syarat sahnya suatu kontrak perdata, yaitu untuk menjamin sahnya suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kontrak atau twisting. Kepada pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kegiatan. Kualifikasi atau bequemheit. Pihak yang membuat kontrak harus memenuhi syarat secara hukum. Anak di bawah umur dan wali dianggap tidak kompeten. Objek tertentu atau bevel on the work. Objek yang disepakati harus jelas dan tepat serta diizinkan oleh hukum. Objek kontrak dapat berupa barang atau jasa. Alasan halal atau Gerlof Orzek. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum. Sebab atau alasan diadakannya suatu akad harus didasarkan pada suatu yang diperbolehkan menurut undang-undang. Hukum kebendaan. Hukum kebendaan adalah norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek tertentu. Hukum kebendaan juga mengatur hak-hak kebendaan seperti hak milik, hak pakai suatu bangunan, hak pakai komersial, dan lain-lain sebagainya. Hukum kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu A. Hukum benda atau Zekenrecht. Hukum benda mengatur tentang benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti hak-hak atas benda tersebut. B. Hukum komitmen atau Verbandtinissenrecht. Hukum komitmen mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu kontrak. Ada beberapa asas-asas penting dalam hukum kebendaan, yaitu asas keterbukaan, Offenbarkeit, Beseitsel, asas spesialitas atau Spezialitätsbeseitsel, asas prioritas atau Prioritätsbeseitsel, asas horizontal atau horizontal working. Hukum keluarga. Hukum keluarga atau hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam lingkungan
keluarga. Hukum keluarga juga mengatur tentang hubungan hukum antar anggota keluarga seperti suami istri, hubungan orang tua dan anak, atau lain sebagainya. Hukum keluarga mencangkup berbagai permasalahan, yaitu pernikahan seperti syarat-syarat perkawinan, hak dan tanggung jawab pasangan, perkawinan dan perceraian. Hubungan antara orang tua dan anak seperti tanggung jawab orang tua terhadap anak, hak dan kewajiban anak, hak asuh dan adopsi. Harta warisan seperti hak dan kewajiban ahli waris, pembagian warisan dan wasiat. Tujuan utama hukum keluarga adalah mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, serta menciptakan ketertiban dan keamanan hukum dalam kehidupan berkeluarga. Sumber hukum keluarga di Indonesia berasal dari hukum adat, hukum agama khususnya Islam, dan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH per Undang-Undang Perkawinan dan lain-lain. Kesimpulannya, hukum perdata merupakan salah satu cabang utama sistem hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Ruang lingkup hukum perdata yaitu mengatur tentang hubungan perdata seperti kontrak, perjanjian hak milik, hukum keluarga, dan hukum waris. Mengatur dan melindungi kepentingan perorangan atau badan hukum. Sumber hukum perdata yaitu hukum jurisprudensi atau keputusan, adat istiadat dan kontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata merupakan sumber utama hukum perdata di Indonesia. Asas hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas persetujuan, asas itikat baik, dan asas kepastian hukum. Prinsip ini memadu penerapan dan penegakan hukum perdata. Subjek hukum perdata yaitu naturalized person dan badan hukum rights person, seperti perusahaan saham gabungan dan yayasan dan perkumpulan. Subjek hukum perdata mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan perdata. Akibat pelanggaran hukum perdata, kompensasi pemutusan kontrak atau pemutusan hubungan perdata. Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.